Hai Aquarius, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang dia padamu saat ini ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan ya, siapapun dia yang kamu fokuskan dan apa yang dia pikirkan tentang kamu ya. Nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aquarius, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Dia padamu saat ini ya Aquarius. Kita akan cek ya energinya dia, orang yang kamu fokuskan ya, seperti apa dan bagaimana ya. Kita akan cek energinya. Dia padamu saat ini ya. Ada the moon, the Fool, Seven of Wands, Five of Swords, Three of Wands, Eight of Cups, the Hermit, Seven of Pentacle ya. Dari decknya di sini ada Eight of Pentacle. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kuat ada Leo, ada Aquarius, ada Pisces ya, ada Virgo, ada Taurus ya, kuat. Dan kita mulai bahas ya. Dia padamu saat ini, dia yang kamu fokuskan ya, dan dia saat ini ada begitu banyak harapan dari dia untuk kamu ya. Dia berharap suatu saat nanti ya bisa dipersatukan dengan kamu, karena mungkin kamu dan dia terpaksa dipisahkan ya, karena bukan keinginan kalian ya sebenarnya, tapi karena ya keadaan yang tidak memungkinkan kalian bisa bersama ke depannya. Dan di sini mungkin itu semua terjadi ya karena banyaknya perbedaan di antara kamu dan dia gitu ya. Dan bisa jadi ya kalian ini tidak direstui atau tidak didukung dari pihak keluarga gitu. Jadi ya banyak sekali kendalanya, sehingga saat ini ya kamu dan dia udah nggak bersama gitu ya. Komunikasi juga seperlunya gitu. Tapi sebenarnya ya kamu itu tidak menginginkan hal itu terjadi ya, sama seperti dia tidak menginginkan itu terjadi ya, karena dia di sana kondisinya ya masih ada harapan untuk kamu, maksudnya berharap banget kamu ya akan mungkin mau diajak berjuang oleh dia ya. Kita tunjukkan bahwa kita saling mencintai ya, kita ini saling sayang. Jadi kita harus bisa membuat semua orang itu percaya kalau kita ini akan bisa bersama gitu ya. Dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini kadang juga berpikir, kenapa kalau kita nggak lari aja gitu ya, kita kenapa nggak hidup sendiri aja, pasti kita bisa loh hidup bahagia berdua gitu tanpa adanya orang-orang yang tidak mendukung kita gitu. Dan dia juga pernah berpikir, dia itu pernah berpikir seperti itu, tapi dia juga disadarkan oleh dirinya sendiri, oh itu salah gitu, itu tidak benar, itu hanya akan memperburuk keadaan gitu. Dan dia berusaha mencari jalan keluar, mencari solusinya bagaimana, baiknya bagaimana ya, ini harus dibawa kemana gitu. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu pikirannya gitu ya, termasuk ya itu tadi, dia berpikir seperti itu karena dia udah buntu, dia nggak bisa untuk berpikir dengan jernih, karena selama ini yang dia lakukan dengan jalan yang benar itu selalu gagal gitu ya. Ya mungkin memang dia tahu gitu, kalian saling terhubung, saling connect, saling sayang, saling cinta,
Tapi karena keterbatasan perbedaan tersebut membuat kalian harus terpaksa melepas satu sama lain, dan itu mengganggu pikiran dia banget gitu ya. Dia sangat tidak inginkan hal itu terjadi, tapi ya bagaimana, dia hanya bisa menjalani, dia hanya bisa mengikuti takdir, alur kehidupan ini, dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang membuat dia sangat sedih gitu ya saat ini. Dan dia pada saat ini ya kondisinya dia sayang banget gitu, masih sayang banget sama kamu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa ya. Dia nggak berdaya dengan kondisinya saat ini, dan yang dia takutkan ya kamu akan dekat sama yang lain dan jatuh cinta sama yang lain gitu ya, dan bisa melupakan dia. Itu yang dia takutkan, dan dia berusaha untuk mungkin ya selama ini dia itu energinya masih menatap kamu ya, meskipun dari kejauhan, masih memperhatikan, masih kepoin kamu ya, masih stalkingin kamu gitu, dan masih juga membayangkan kamu masih bersama dengan dia ya. Keadaannya tidak baik-baik saja, keadaannya ya dia lagi bingung ya. Dan masalah asmaranya itu ya, yang terkait dengan kamu itu ya mempengaruhi hidup dia. Dia jadi nggak bisa konsen ya dengan apa yang ada di hadapannya. Kalau kumpul sama temen dia sering ngelamun dan dia sering dapat teguran ya. Dia juga nggak bisa konsen dalam bekerja. Jadi ya banyak penurunan dari dirinya gitu. Bahkan kesehatannya pun menurun gitu. Jadi dia sangat bingung, sangat ya katakanlah sangat dia ngerasa dia mau keluar tapi nggak bisa ya, karena terbelenggu dengan perasaan yang mungkin sulit untuk menyatukan perasaannya dengan kamu ya. Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, dan dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan kalau suatu saat nanti dia akan dipersatukan dengan kamu, akan menginginkan adanya keajaiban gitu ya. Dan mungkin semua itu memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah bagi dia melewati hari-harinya tanpa kamu, itu tidak mudah. Tapi ya mungkin saat ini dia hanya bisa menerima ya, ikhlas gitu, dan memasrahkan semua kepada Tuhan, bahwa sebesar apapun dia berusaha ya, sebesar apapun dia berjuang, kalau mungkin kalian gak jodoh ya gimana lagi gitu. Dia hanya bisa ikhlas menerima ya. Dan di sini mungkin saran dari saya yang bisa saya berikan ya, ikuti intuisi kamu, kata hati kamu ya. Dan di sini mungkin ya kamu harus singkirkan energi negatif dan galilah energi positif, karena hanya dengan berpikir positif kita mampu berjalan ke depan dengan baik gitu. Dan putuskan dengan hati yang tenang. Kalau kamu masih sayang sama dia, bilang saja gitu ya, cari jalan keluar bagaimana baiknya gitu. Kalau mentok nggak ada ya baru gitu, mau gimana lagi, hanya bisa ngikutin takdir gitu ya. Baik, terima kasih, semoga resonat. Yang tidak resonat jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian ya. Dadah.